Halo sahabat, perkenalkan saya Dr. Zefania Yunisa, spesialis neurologi di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, Solo. Hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan penyakit epilepsi yang sering ada di masyarakat kita. Penyakit epilepsi sendiri adalah suatu kelainan yang ditandai oleh adanya kumpulan gejala atau tanda-tanda klinis akibat adanya aktivitas abnormal yang terjadi di otak kita yang sifatnya itu berlebihan. Nah, oleh karena itu muncullah gejala-gejala yang biasa kita sebut sebagai kejang. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua kejang itu adalah penyakit epilepsi. Penyebab epilepsi sendiri sebenarnya banyak yang tidak diketahui atau idiopatik, tapi juga bisa beberapa penyakit yang akhirnya dapat menimbulkan epilepsi itu sendiri. Misalnya pada orang tua itu paling sering apabila didapatkan adanya riwayat stroke sebelumnya, baik stroke sumbatan maupun stroke perdarahan, atau juga mungkin ada suatu masalah lain di otak, entah itu infeksi atau juga karena keganasan atau tumor. Selain itu juga masih didapatkan adanya penyakit lain yang dapat menimbulkan gejala epilepsi itu sendiri. Pada anak-anak biasanya dapat juga disebabkan oleh adanya suatu kelainan genetik atau bawaan dari lahir. Dokter bisa menegakkan diagnosis epilepsi sendiri itu seharusnya dengan penilaian klinis dari dokter itu sendiri. Tidak hanya dari gejalanya, tapi kita juga membutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosis epilepsi. Seperti tadi disebutkan bahwa tidak semua kejang itu dapat menjadi suatu penyakit epilepsi. Biasanya dibutuhkan jumlah kejang lebih dari 1 kali selama lebih dari 24 jam atau adanya penyakit lain yang memang sudah mendasari dari gangguan otak tersendiri. Karena penyakit epilepsi itu lumayan sulit ditegakkan, maka memang setiap kejang pertama harus segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa penunjang yang bisa kita lakukan untuk menegakkan atau membantu penegakan epilepsi itu sendiri, yang pertama pastinya adalah EEG. EEG atau biasa dikenal masyarakat itu dengan rekam otak. Kemudian pada pasien dewasa memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. CT scan kepala bisa dilakukan dengan tanpa kontras terlebih dahulu ataupun juga dengan menggunakan kontras. Selain itu, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih advance lagi, misalnya pemeriksaan dengan MRI kepala. Apabila seseorang sudah ditegakkan diagnosisnya sebagai epilepsi, maka pengobatan itu harus segera dimulai sesuai dengan anjuran dokter. Tentunya ada beberapa obat-obatan epilepsi yang dapat diberikan dan itu semua akan tergantung dari klinis pasiennya. Oleh karena itu, pengobatan epilepsi antara orang satu dengan orang yang lainnya itu bisa berbeda, karena yang kita obati adalah pribadinya. Jadi memang lebih baik untuk obat epilepsi harus mengikuti anjuran dokter dan mengikuti dengan resep dokter tersebut. Dan untuk pengobatan epilepsi sendiri biasanya dilakukan minimal 3 tahun, sehingga perlunya kesadaran dari pasien dan keluarga untuk tetap mengikuti aturan pengobatan sesuai dosis dan juga waktunya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kekambuhan dari epilepsi itu sendiri, yang pertama adalah ketidakpatuhan dalam meminum obat epilepsi. Obat epilepsi yang terlambat meminumnya atau mungkin tidak diminum sesuai dengan jumlah dosisnya itu dapat meningkatkan resiko kekambuhan. Kemudian pada perempuan juga harus hati-hati karena biasanya faktor hormonal itu sangat berperan. Ada beberapa kasus yang epilepsinya itu sangat dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Hal-hal tersebut harus segera disampaikan kepada dokter yang merawat apabila didapatkan jumlah kejang atau frekuensi kejang itu meningkat lebih banyak pada periode sebelum, saat, dan setelah menstruasi.
Kemudian juga yang paling sering adalah faktor kelelahan. Kurangnya istirahat dapat memicu terjadinya angka kekambuhan yang lebih tinggi. Dan juga ada beberapa stimulasi cahaya tertentu seperti cahaya yang terlalu berkedip-kedip atau penggunaan handphone atau TV yang terlalu berlebihan. Dan bisa juga karena faktor emosional atau stres pada pasien itu dapat meningkatkan dari kekambuhan epilepsi itu sendiri. Penyakit epilepsi itu tidak menular, tapi harus segera diketahui penyebabnya untuk nanti kita dapat memberikan pencegahan kepada pasien itu sendiri. Pertolongan pertama pada penderita epilepsi mungkin lebih umumnya untuk semua penderita kejang ya, karena sekali lagi tidak semua kejang itu akan berlanjut menjadi epilepsi, tapi pasien-pasien dengan kejang harus kita awasi supaya tidak berlanjut menjadi epilepsi. Pada pasien kejang sendiri, yang pertama adalah harus ditempatkan pada posisi yang aman, jauhkan barang-barang yang berbahaya dari sekitar pasien, dan juga pasien ini lebih baik dimiringkan ke salah satu sisi supaya lidah itu tidak jatuh ke belakang dan menutup jalan nafas. Kemudian jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut pasien, termasuk juga makanan ataupun minuman. Apabila hendak memasukkan makanan atau minuman, sebaiknya setelah pasien itu benar-benar sadar. Dan pada saat pasien itu kejang, sebaiknya jangan dilawan. Cukup diamankan saja, tapi tidak perlu dilawan gerakannya, karena dikhawatirkan justru dapat mencederai pasien itu sendiri. Kemudian catat jumlah lama kejangnya dan juga jenis kejang yang dialami oleh pasien. Apakah seluruh tubuh atau hanya sebagian tubuh? Apakah pasien itu sadar atau tidak sadar? Atau kejadian-kejadian lain yang terjadi pada saat pasien itu kejang. Dan yang pasti segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk segera diberikan pertolongan pertama. Itu semua hanya mitos, jadi sebaiknya tidak dilakukan karena takutnya nanti malah membuat gigi pasien itu patah, karena sendok itu benda yang keras. Termasuk memasukkan benda yang lain, entah yang empuk atau yang keras, sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik memang dimiringkan saja. Untuk tipsnya, untuk para semua pasien yang sudah terdiagnosis dengan epilepsi dengan penyebab apapun, sebaiknya segera melakukan pengobatan, ikuti saran dokter dan anjuran dokter dengan meminum obat sesuai dengan dosis dan waktunya. Apabila didapatkan alergi obat, segera konsultasikan ke dokter Anda untuk obat itu dapat diganti jenis lain, karena obat epilepsi sendiri banyak sekali jenisnya. Dan bagi para penderita yang epilepsinya memang disebabkan ada masalah lain di struktur otaknya, lebih baik juga segera ditangani agar nantinya dapat mengurangi resiko kekambuhan dari epilepsi itu sendiri. Dan yang pasti perlunya dukungan dan support yang penuh dari keluarga penderita epilepsi kepada penderita epilepsi itu sendiri, bahwa penderita epilepsi dapat menyelesaikan pengobatannya hingga akhir, dan penyakit epilepsi bukanlah suatu aib, sehingga keluarga juga sebaiknya tetap membawa pasien untuk selalu berobat ke dokter. Epilepsi itu beberapa ada yang bisa diselesaikan pengobatannya setelah 3 tahun, tapi dengan pengawasan secara khusus dari dokter. Jadi penghentian obatnya pun tidak secara langsung, tapi juga harus bertahap. Itu pun kita harus lihat lagi ke kondisi klinis pasien. Apabila semuanya sudah tercukupi, maka dapat dilakukan penghentian obat epilepsi. Apabila didapatkan ada yang kejang atau memang sudah terdiagnosis epilepsi, sebaiknya segera bawa ke dokter syaraf terdekat di sekitar Anda atau ke Rumah Sakit Dr. Uin Kandang Sapi Solo. Terima kasih, salam gemati.